Bincang sehat bersama STG Probio kembali menemani Anda di hari ini. Dan tadi kita sudah membahas banyak sekali seputar dari penyakit hepatitis ya, yang memang kalau misal kita membahas salah satu penyakit itu pasti ada saja dalam waktu 1 jam kita membahas itu rasanya kurang. Apalagi nanti kalau misalkan ditambah lagi dengan beberapa hal yang terjadi di sekitaran kita. Misal si tetangga kita ada yang menderita penyakit ini, pasti nantinya juga akan dengan keluhan yang berbeda gitu ya, karena memang mereka pasti memiliki penyakit lain sehingga pastinya nanti akan terasa sangat berbeda seperti itu. Dan masih bersama narasumber kita Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia, bersama STG Probio. Bincang sehat kita kali ini saya akan kembali bertanya pada beliau terkait dari yang sempat saya sentil di depan terkait dengan HB, Mas Ali ya. Iya. Apa memang benar ini penyakit hepatitis itu ada hubungannya ketika orang menderita sakit hepatitis, maka untuk HB-nya ini akan menurun, seperti itu Mas Ali? Variabelnya sebetulnya tidak jauh ya terkait penyebab HB rendah atau kadar hemoglobin dalam tubuh ini menurun, karena hemoglobin sendiri adalah protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah yang tentu berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Akan tetapi karena kondisi fungsi hati bermasalah terkait hepatitis, yang jelas kerja hati atau liver ini juga bermasalah dan tentu menurunkan hemoglobin. Apabila HB itu rendah, ini ciri-cirinya biasanya sudah lemah, pernapasan terasa sesak. Ini ciri-ciri kalau HB turun. Pusing, kelelahan, bahkan bisa seperti orang pikun seperti itu. Nah, ini juga sebetulnya banyak tanda-tandanya Mbak ya. Ada juga yang jantung berdetak lebih cepat atau tidak teratur, dada sakit, terus kelihatan seperti kuning pucat. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau kelihatan seperti kuning pucat ini memang seperti penyakit kuning ya. Iya. Yang sempat tadi dibahas di awal. Nah, kalau misalkan terkait dengan hepatitis, ini memang sangat erat hubungannya dengan hemoglobin ya. Iya. Ini kalau orang terkena sakit HB ini biasanya ya, ini saya sering sekali, bahkan orang yang HB-nya rendah biasanya sering mengkonsumsi buah bit ya Mas Ali ya. Nah, betul. ini kalau misalkan si penderita hepatitis ini memiliki hemoglobinnya rendah, tapi dia untuk tensinya juga rendah. Tensinya juga rendah. Nah, gitu. Makanya kan kalau buah bit ini sendiri kan memang untuk menurunkan tensi juga kan, tekanan darah. Nah, ini kalau misalkan dikonsumsi itu bagaimana? Apa tetap aman atau dengan dosis yang bagaimana gitu? Maksudnya dalam arti orang penderita hepatitis itu HB-nya rendah, namun dia juga memiliki riwayat darah rendah. Apakah aman ketika si penderita itu mengkonsumsi buah bit tersebut? Dengan mengkonsumsi sedikit-sedikit saja, misalnya satu hari ini misalnya standarnya separuh dosis ya, misalnya ini di jus bisa, kalau agar tidak memicu penurunan tekanan darah secara drastis, ini dikombinasi buah bit dengan di jus ya, dengan ayam dan pisang. Ini bisa. Untuk pisangnya pisang apa ini? Bebas, pisang apa saja, yang memang paling bagus pisang Ambon atau pisang Raja. Ini di blender, dikasih diminum atau dikonsumsi untuk menu sarapan pagi atau untuk siang hari. Demikian. Oke, dan kalau untuk buah bit sendiri nih Mas Ali ya, itu lebih bagus kita jus atau mungkin hanya diparut dan diambil airnya begitu saja? Ya makanya saya sampaikan, kalau untuk penderita hepatitis ini, kalau yang memiliki tekanan darah rendah ini harus dicampur di jus ya. Tapi kalau kondisi memiliki tekanan darah tinggi atau mungkin normal, ini bisa diparut juga bisa, langsung diambil airnya juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, Mas Ali Mustafa, orang yang menderita hepatitis kan ini sangat dominan dengan HB rendah ya. Iya. Nah, bila seseorang yang menderita hepatitis HB-nya rendah, tetapi dia
diabetesnya tinggi. Ini untuk solusinya bagaimana ini Mas Ali? Nah, ini yang menjadi dilema ya. Seseorang yang memiliki komplikasi terkait diabetes dan hepatitis ya. Ini kan kategori komplikasi. Ya. Nah, cara penanganannya ini misalnya kalau diberikan makanan-makanan yang untuk menaikkan HB ini cenderung efeknya ke gula atau ke diabetes. Biasanya seperti itu. Alangkah baiknya mengkonsumsi jus yang saya sampaikan tadi seperti buah bit, bayam, terus pisang. Ini semua dari buah tersebut rendah kadar gulanya atau rendah glukosanya rendah, aman untuk penderita diabetes. Bisa juga mengkonsumsi bubur kacang hijau. Ini dengan memakai gula aren misalnya, ini juga aman bagi penderita hepatitis yang hemoglobinnya rendah dan memiliki kadar gula. Nah, memang sangat dilema apabila menggunakan vitamin-vitamin ataupun makanan-makanan yang bisa menaikkan kadar hemoglobin cepat yang mengandung gula tinggi. Ini sebetulnya bisa cepat, akan tetapi beresiko di diabetesnya. Nah, maka saya sampaikan sesuai dengan yang pernah saya amati beberapa pasien saya dengan rajin mengkonsumsi jus yang saya sampaikan tadi terkait bayam, pisang, dan buah bit. Bahkan pakai semangka enggak apa-apa. Jadi lebih enak lagi dikasih semangka seperti itu. Oke, nah itu terkait dengan penderita atau pasien dengan HB rendah tapi diabetesnya tinggi ya. Iya, nah, ini ada-ada saja, pasti ada ini. Oke, nah kalau sekarang misalnya nih Mas Ali ya, bila HB seseorang rendah tapi asam uratnya tinggi. Nah, ini bagaimana solusinya? Begitu juga penderita hepatitis ataupun gangguan fungsi hati yang memiliki hemoglobin rendah, asam urat tinggi. Nah, mengkonsumsi jus bayam tentu beresiko bagi penderita asam urat. Ya. Nah, ini dalam arti bayam hijau atau bayam merah ini yang dimaksud? Ya, semua bayam semua ini ya? kalsiumnya tinggi dan ini efeknya negatif bagi penderita asam urat. Nah, dinaikkan hemoglobinnya menggunakan temulawak dan gula. Ini masih bisa ya, temulawak dan gula. Ini masih aman. Tentu tidak hanya itu. Keunggulan dari STG Probio sendiri ini ada ya, akar pepaya dan air kelapa. Ini sangat bagus untuk penderita-penderita asam urat yang mana purinnya ini cukup tinggi ya, di persendian dan bisa juga di ginjal. Nah, dengan dibantu 2 sloki STG Probio, misalnya dicampur dengan jus, contohnya misalnya asam urat ya. Ini pakai apel, lemon, jahe dan STG Probio. Ini bagus diminum malam hari dan pagi harinya karena HB-nya harus naik. Ini tentu dikombinasi dengan temulawak, gula aren bisa, terus jus yang saya sampaikan tadi, semangka, pisang dan bit ini juga bagus seperti itu. Oke, jadi memang kalau seseorang menderita HB-nya rendah tapi diabetesnya tinggi, ini pun tadi sudah diberikan informasi solusi. Nah, jadi hari ini memang spesial untuk Anda, kita membahas seputar hepatitis dan kita juga memberikan informasi kesehatan terkait dengan hepatitis hingga pada akhirnya ke HB rendah. Ini sering banget ya. Jadi solusinya biasanya kalau orang ini kalau memang sudah mengalami HB rendah, ini pasti akan pergi ke rumah sakit untuk melakukan transfusi ya. Iya. Jadi karena kalau transfusi darah ini bukan menjadi istilahnya solusi utama sebetulnya. Akan tetapi setelah dilakukan transfusi darah untuk menormalkan terkait HB, ini tentu sangat bagus dibantu dengan mengkonsumsi jus yang saya sampaikan tadi dicampur dengan STG Probio 2 sloki, dicampur dengan jusnya tadi diminum pagi, siang dan sore, demikian. Nah, itu terkait dengan transfusi darah ya Mas Ali ya. Nah, kalau misalkan ini berdasarkan pengalaman di lapangan Mas Ali ya, seseorang yang menderita HB-nya rendah, ini kemudian sudah mengkonsumsi STG Probio. Nah, ini perkembangannya bagaimana Mas Ali? Dari pengamatan saya ya itu tadi, kita lihat dari nafsu makan. Dari nafsu makan mulai bertambah, terus yang biasanya lemes lebih
lebih energik lagi ya. Terus ini beberapa hari dilihat perkembangannya. Terus kedua, urin. Coba dicek setiap kencing pagi, ini dilihat kencingnya warnanya Masih bagaimana, gelap atau sudah mulai bening. Siang hari dilihat. Terus perubahan dari berat badan. Nah, ini terutama itu. Jadi dari perilaku itu, apabila sudah mengkonsumsi STG Probio dibantu dengan makanan-makanan pendukungnya, ini tentu lebih efektif dalam pengobatan. Demikian. Oke, jadi memang kalau sudah terjun di lapangan, ternyata orang penderita HB rendah ini sangat bagus sekali mengkonsumsi STG Probio. Seperti itu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.